Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa taala. KD dan tujuan. Anak-anak, untuk KD pada pembahasan ini adalah KD 3.4, yaitu memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini aspek pengetahuannya. Kemudian yang 4.4, yaitu menyajikan dalil nakli tentang iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk aspek keterampilan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian yang pertama dapat menyebutkan pengertian iman kepada Rasul dan dapat menyajikan dalil naklinya. Dalil yang diambil dari Al-Quran atau hadis. Kemudian yang kedua, mengetahui tugas para rasul dan mengetahui sifat-sifatnya. Jadi tugasnya rasul itu apa, sifat-sifatnya juga apa saja, kalian harus tahu. Kemudian mengetahui nama-nama nabi dan nabi yang menjadi rasul ulul azmi. Kalian juga harus tahu berapa nabi yang harus kita ketahui. Kemudian menyebutkan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi, jadi kita akan membahas 6 hal ini ya. Yang pertama, pengertian iman pada Rasul itu apa, tugas para Rasul itu apa, sifat para Rasul itu apa, nama-nama para nabi, kemudian Rasulul Azmi, dan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. A. Pengertian iman kepada Rasul. Apa itu? Iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi yakin bahwa ada rasul atau utusan yang menyampaikan wahyu kepada umatnya. Untuk apa? Ya, agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 164. Shadaqallahul adzim. Tugas para rasul. Apa saja tugas para rasul? Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Apa itu tauhid? Yaitu mengisahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Jadi agamanya tauhid, agama yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, hanya satu saja, jadi tidak lebih. Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu lebih, berarti agama itu tidak benar. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Jadi kalau kita taat, kita akan mendapatkan balasan kebaikan, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat jahat, berbuat maksiat, suka menganiaya, maka balasannya di neraka. Kemudian yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Jadi ini tugas para rasul. Tugasnya berat, jadi membimbing manusia. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasul di sini dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Sifat wajib Rasul ini ada 4, yaitu yang pertama siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan wahyu. Kemudian yang keempat fatanah, yang artinya cerdas. Jadi para rasul harus memiliki keempat sifat ini. Jadi siddiq, amanah, tabligh, fatanah, atau jujur, dapat dipercaya, menyampaikan wahyu, dan cerdas. Selanjutnya sifat mustahil. Sifat mustahil ini sifat kebalikan dari sifat wajib. Sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Yang pertama kazib atau dusta atau bohong. Kemudian khianah atau berkhianat, tidak dapat dipercaya atau ingkar. Kemudian kitman, menyembunyikan wahyu. Kemudian yang keempat baladah atau bodoh. Di keempat sifat ini, kazib, khianah, kitman, baladah, dusta, kemudian tidak dapat dipercaya, menyembunyikan wahyu, bodoh, nah, ini tidak mungkin ada pada diri Rasul. Kemudian yang ketiga sifat jaiz. Sifatnya ada satu, ya,
al-a'radzul basyariyah, artinya memiliki sifat pada umumnya manusia, yaitu seperti makan, minum, tidur, menikah dan sebagainya. Di Rasul juga manusia, seperti kita, hanya Rasul mendapatkan wahyu. Kemudian ini ya, karena manusia ya, membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan istirahat ya, ketika capek ya juga menikah. Begitu ya anak-anak ya, bisa dipahami insya Allah. Kemudian D, nama-nama para nabi ya. Nama nabi, nah ini nabi yang wajib kita ketahui. Ini ada 25 nabi, yaitu yang pertama Adam, Idris, yang kedua Idris ya, yang ketiga Nuh, yang keempat Hud, yang kelima Saleh, yang keenam Ibrahim, yang ketujuh Lut, yang kedelapan Ismail, yang ke-9 Ishak, yang ke-10 Ya'qub, yang ke-11 Yusuf, yang ke-12 Ayub, kemudian yang ke-13 Syuaib, yang ke-14 Musa, yang ke-15 Harun, yang ke-16 Zulkifli, yang ke-17 Daud, yang ke-18 Sulaiman, yang ke-19 Ilyas, yang ke-20 Ilyasa, yang ke-21 Yunus, yang ke-22 Zakaria, yang ke-23 Yahya, yang ke-24 Aisyah, dan yang ke-25 baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya, seharusnya kita hafal nama-nama 25 nabi. Dia ada satu lagu ya, agar kita mudah menghafalkan nama-nama nabi. Nah, ini contoh: Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimil anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu nanti dihafalkan ya anak-anak ya. Nah, semoga nanti bisa hafal semua. Amin. Kemudian Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 nabi tersebut ada yang diberi gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulul Azmi ini ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelima nabi ini yang menjadi Rasulul Azmi ini mendapatkan ujian atau cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh ini Nabi Nuh, dia menghadapi cobaan, menghadapi yang namanya banjir. Kemudian Nabi Ibrahim menghadapi api Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kemudian Nabi Isa apa? Jadi
dikejar-kejar juga, diburu, akan dibunuh. Kemudian yang kelima, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikejar, mau dibunuh. Ya, semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya mereka semuanya selamat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di sisinya. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk menerima wahyu darinya sebagai pedoman hidup bagi dirinya sendiri, dan ia tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu yang ia terima tersebut kepada orang lain. Sedangkan Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu-wahyu darinya, serta wajib disampaikan kepada manusia. Jadi kalau Nabi tidak wajib menyampaikan, jadi untuk pedoman diri sendiri, sedangkan Rasul wajib menyampaikan kepada manusia, jadi tidak hanya diri sendiri. Hikmah beriman kepada Rasulullah SWT. Yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Jadi tadi kita teladani kejujurannya, kita teladani sifat dapat dipercayanya. Kemudian yang kedua, menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga iman dan perilaku kita sesuai ajaran Allah, sesuai yang diajarkan lewat Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri kita mendapat kemakmuran dan keberkahan. Jadi dijaga sholat 5 waktunya, syukur ditambah sunnah-sunnahnya, sholat malam, sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian rajin sekolah dan sebagainya. Kemudian yang keempat, selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, ini tadi dengan sekuat tenaga, mari kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang beriman kepada Rasulullah SWT. Semoga kalian bisa memahami, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.